Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Ibrah Giramadano dengan NIM 205200261. Saya sedang menjalankan studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Di video ini saya akan menyampaikan materi hukum pidana sebagai tugas sekaligus ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Di video ini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu lapas dan capital punishment atau biasa disebut pidana mati. Kita sebagai orang awam kalau dengar kata lapas kayaknya kurang familiar gitu ya. Karena biasanya kita nyebutnya penjara. Contohnya, wah Indra Kents sama Doni Salmanan di penjara nih. Atau ada cowok-cowok yang gombalin ceweknya. Aku masuk penjara nih. Penjara apa? Penjara hati kamu. Wak, wak, wak. Ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita bakal bahas satu persatu dimulai dari lapas. Jadi apa sih lapas itu? Lapas itu singkatan dari lembaga pemasyarakatan. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Nah, selain lapas, ada juga yang namanya rutan. Rutan ya, bukan hutan. Rutan ini apa sih? Rutan ini adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Rutan ini diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Meskipun lapas dan rutan adalah dua institusi yang berbeda, namun di kedua tempat itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai kerawanan timbulnya konflik antara penghuni dengan penghuni. Nah, karena lapas dihuni oleh banyak orang dan berbagai tingkah laku, lapas dan rutan sangat berpotensi timbulnya kerusuhan massal, seperti pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana, dan peristiwa lainnya. Nah, karena banyaknya penghuni lapas, akhirnya terjadi yang namanya over capacity atau kapasitas berlebih. Sebenarnya banyak kasus lainnya seperti pemberian fasilitas mewah kepada napi, larinya penghuni, peredaran narkoba, atau penyanderaan napi oleh napi lainnya. Hal tersebut merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapat perhatian. Tidaklah berlebihan apabila persoalan hukum pelaksanaan pidana sering disebut dengan istilah anak tiri dalam hukum pidana. Pemerintah dan para pakar hukum pidana sangat kurang memperhatikan persoalan pembinaan terhadap narapidana ini. Padahal pembinaan terhadap narapidana adalah proses akhir dari tujuan sistem peradilan pidana. Miris banget ya. Oke, kita balik lagi ke over capacity. Secara teoritik, over capacity juga dapat menimbulkan prisonisasi, seperti perampasan barang-barang sesama napi, pencurian di dalam kamar mandi, pencurian di kamar napi, perkelahian kelompok, dan masih banyak lagi persoalan lainnya. Nah, untuk itu, upaya revitalisasi untuk mengantisipasi persoalan kepadatan hunian lapas ini, yang paling mudah adalah segera dibangun bangunan atau kamar-kamar baru untuk penambahan petugas. Sehingga program pemasyarakatan bagi warga binaan dapat dilaksanakan dengan wajar. Dalam hal ini tetap harus diingat, agar warga binaan tidak boleh lebih betah tinggal di lapas atau rutan dibandingkan tinggal di rumahnya sendiri. Sebab jika demikian yang terjadi, maka proses pembinaan pada hakikatnya telah gagal. Dari sisi peradilan pidana, sebagai konsekuensi dianutnya integrated criminal justice, persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan itu seharusnya bukan hanya persoalan lembaga pemasyarakatan saja, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan pidana, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam hal terpidana sudah menjalani pemidanaan, maka untuk mengurangi kepadatan hunian lapas dapat ditempuh dengan menyederhanakan hak-hak napi. Misalnya penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas. Nah, buat teman-teman yang mau tahu dasar hukumnya apa, persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sedangkan dasar hukum untuk rutan ada pada pasal 43 sampai 47 Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang. Setelah kita bahas lapas,
Sekarang kita masuk ke capital punishment atau pidana mati. Ini sedikit mengerikan ya pembahasannya. Jadi, apa sih pidana mati itu? Menurut Ruslan Saleh, pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Nah, ngomong-ngomong soal pidana, ada dua jenis pidana dalam KUHP, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok ada 5 macam pidana. Yang pertama pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan, yang keempat pidana bersyarat, dan yang kelima pidana denda. Nah, dari sini aja kita udah lihat ya, pidana mati ada pada urutan pertama. Yang artinya pidana mati ini adalah hukuman yang paling berat. Paling berat. Sedangkan pidana tambahan ada 3 macam. Yang pertama pencabutan hak, yang kedua perampasan barang, yang ketiga pengumuman putusan hakim. Menurut Wirjono Proyodikoro, di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Nah, makanya pada zaman dahulu hukuman mati itu dilaksanakan di muka umum. Ngeri banget sih ngelihat orang dihukum mati. Dibunuh. Ada beberapa argumentasi populer yang membenarkan pidana mati. Nah, yang pertama ada yang bilang lebih efektif daripada macam hukuman lain yang manapun karena mempunyai efek deteren dalam kejahatan pembunuhan. Oke. Ada juga yang bilang lebih hemat dari hukuman lainnya. Ya masuk akal juga sebenarnya karena tinggal bunuh doang ya. Oke. Ada juga yang bilang untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Oke. Dan yang terakhir ada yang bilang satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat pengampunan. Nah, gue lebih setuju dengan argumen yang terakhir ini. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman mati? Oke. Yang pertama, makar terhadap presiden dan wakil presiden. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang. Yang ketiga, membantu musuh waktu perang. Yang keempat, menyebabkan hura-hura. Yang kelima, makar terhadap raja atau kepala negara sahabat. Yang keenam, pembunuhan berencana. Yang ketujuh, pencurian dengan kekerasan. Dan yang terakhir, pembajakan di laut, di pesisir, atau di sungai. Gimana nggak hukuman mati? Kesalahannya merugikan banget. Nah, selanjutnya kita harus tahu gimana sih pelaksanaan pidana mati ini. Di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu pasal 11. Isinya pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Menurut ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Nah, sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh Algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher dan mengikat jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Jadi kayak diikat, terus digantung, ada papan yang berat, terus kayak dijatuhin, ceplak, jadi kayak wow. Nah, terus dasar hukumnya apa aja sih? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang tindak pidana terhadap hak asasi manusia. Oke, selesai sudah 2 materi yang saya sampaikan tentang lapas dan pidana mati. Semuanya sudah lengkap mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan tata cara.
Nah, karena materinya telah selesai, saya Ibrahim Ramadano izin undur diri. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.